Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita. Jadi kita nggak bisa bohong soal ini. Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu nggak bisa kita presentasi dan bilang, oh our bureaucracy is working well. No. Mereka punya informasi yang lengkap. Ini menurut saya prediksi dari Anies Baswedan terkait investor asing ini benar-benar terjadi. Padahal ini video pada tahun 2023. Artinya sudah 2 tahun yang lalu video ini dibuat. Tetapi apa yang diungkap oleh Anies Baswedan itu sama persis dengan kejadian saat ini. Bahkan Anies Baswedan menyebut investor itu tidak bisa dibohongi dan tahu kondisi negara kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya langsung ingat kepada apa? Kepada statement dari Pak Jokowi pada saat lalu ketika gembar-gembor terkait investor asing yang masuk di IKN. Itu konon katanya sudah ada puluhan. Bahkan menyebut di Singapura bahkan juga ada 120-an investor asing, Malaysia, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Tetapi pada Juni 2024 ada pemberitaan yang sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba dari pemberitaan tersebut ternyata tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Nah, ini menurut saya juga sangat wow sekali. Seorang presiden loh, seorang presiden orang nomor 1 di Indonesia yang seharusnya setiap ucapan-ucapannya itu ya seharusnya bisa dipegang oleh masyarakat. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya sangat jungkir balik sekali dengan kenyataan, dengan apa yang diperbuat dan perkataan. Ini sangat wow sekali. Dan ini prediksi dari Anies Baswedan juga terjadi saat ini. Bahkan IHSG itu anjlok. Anjloknya juga sangat wow sekali, sangat dalam sekali. Bila dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya, Indonesia yang berani tampil beda. Di saat yang lainnya naik, Indonesia justru ambles. Ini juga ada apa? Apakah memang terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang setidaknya tidak bisa menstabilkan lah isu-isu terkini dan lain sebagainya. Memang beberapa minggu terakhir ini kita dikejutkan dengan berbagai macam isu. Mulai korupsi, mulai LPG, mulai Pertamina, mulai RUU Kejaksaan, RUU TNI dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Apakah terkait isu-isu seperti itulah akhirnya banyak investor yang lari? Terlebih saat ini kita juga dikejutkan dengan RUU TNI dan tiba-tiba SG turun anjlok dan lain sebagainya. Nah, ini dari tweetan Bos Purwa. Kok cocok dengan kondisi sekarang? Investor asing itu paham kondisi kita. Jadi nggak bisa bohong. Yang harus kita bangun itu trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia, bukan hanya peningkatan investasi. By Capres Anies Baswedan. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita. Jadi kita nggak bisa bohong soal ini. Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu nggak bisa kita presentasi dan bilang, oh our bureaucracy is working well. No. Mereka punya informasi yang lengkap. Menurut saya itu sudah jawaban ya. Jawaban terkait apa? Ya terkait investor di IKN pada saat lalu itu yang tidak kunjung-kunjung terrealisasi dan datang. Ini menurut saya sudah jawaban dari Anies Baswedan. Apalagi saat ini ya, di tengah hiruk pikuk perpolitikan yang tak menentu, tokoh-tokoh politik berbondong-bondong masuk. Ya Anda tahu sendirilah. Bahkan saat ini konon katanya ada isu TNI yang akan masuk di jabatan sipil dan sebagainya. Wah, otomatis lah semua akan lari investor-investor tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sini memang ternyata belum ada investor asing masuk ke IKN. Ini pada 13 Juni 2024 yang lalu. Sangat berbeda sekali dengan apa yang digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi. Ya kemungkinan Pak Jokowi kalau saat ini masih menjadi presiden, ya kemungkinan tetap membangga-banggakan lah. Wah, banyak investor ini itu. Tapi Pak Prabowo kan tidak. Pak Prabowo itu apa adanya. Kalau belum ada investor ya belum ada. Misalkan
pada saat lalu APBN defisit ya, dibilang defisit. Ya memang apa adanya, tetapi sangat berbeda sekali dengan Pak Jokowi. Sangat berbeda sekali. Dari CNBC ya, Anies Baswedan asing tahu kondisi kita, nggak bisa berbohong. Calon Presiden Anies Baswedan memahami Indonesia sangat butuh investasi dari pihak asing, baik yang sifatnya langsung atau foreign direct investment maupun melalui portofolio seperti saham maupun surat hutang. Hanya saja menurut Anies investor masih enggan menempatkan modal ke Indonesia. Kita butuh investasi baik foreign direct investment maupun surat hutang dan lain-lain. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing dalam kondisi kita, jadi kita nggak bisa bohong, kata Anies dalam acara dialog Apindo Debat Capres 2024 di Menara Mega pada 11 Desember yang lalu. Masalah tersebut, kata Anies, adalah inkonsistensi kebijakan dan rumitnya birokrasi, lalu birokrasi yang jelimet, lalu kekacauan dan irregularitas antar pusat dan daerah, lalu praktek korupsi, lalu infrastruktur pendukung yang masih lemah, jelasnya. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari From Jijir Nyinyir, rakyatnya aja banyak yang trust isu sama pemerintahan berkelanjutan Jokowi Gibran, investor yang udah wait and see, lama juga udah muak sama ketidakbecusan mereka mengelola negara ya. Apakah seperti itu ya? Berlian tetap berlian, menteri takut sama DPR, DPR takut sama presiden, presiden takut sama oligarki, oligarki takut sama hadis. Wah, boro-boro ngakui, yang ada berlagak sok pahlawan. Masalahnya di rezim belum mengakui kalau negara ini bermasalah. Masa iya efek narkoboy Daniel mulu? Jangan samakan kebijakan presiden wapres dengan wali kota, presiden wapres pengaruhnya ya. Ya iyalah, saya juga kalau punya duit mau invest mikir-mikir dulu kalau di negara model gini. Ya memang demikian ya. Memang saat ini kita rasa banyak kebijakan-kebijakan yang sangat menyeleneh sekali ya. Tetapi ketika ditolak oleh masyarakat, trending topik di X, tiba-tiba kebijakan tersebut dirubah dan ada sosok pahlawan kesiangan dan lain sebagainya. Ya seperti halnya penundaan ASN. Bahkan pada saat lalu itu rame, banyak demo dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada pemberitaan paling lambat pencalonan ASN, CASN dan lain sebagainya itu paling lambat Juni 2025. Dan masih banyak lagi. Pada saat lalu gas LPG dilarang dijual di retail, di warung-warung. Banyak yang protes dan menimbulkan kelangkaan. Akhirnya ada kebijakan warung-warung tetap boleh buka dan menjual gas LPG. Ini juga sangat wow sekali. Memang kebijakan-kebijakan itu seharusnya riset dulu lah, riset berbulan-bulan, bukan langsung mengeluarkan kebijakan langsung diterapkan. Apalagi ini menyangkut masyarakat yang super banyak sekali, menyangkut hajat kehidupan orang banyak. Jadi seharusnya membuat peraturan itu dipikir-pikir dulu, diriset dulu, dikalkulasi dulu untung ruginya, dampaknya seperti apa, seharusnya dikalkulasi. Bukan membuat kebijakan langsung diterapkan ke masyarakat dan akhirnya juga pada saat lalu membuat terkaget-kaget. Akhirnya ya pasar, investor kemungkinan juga males ya melihat kesemrawutan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak difikir terlebih dahulu, tidak punya riset terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya semoga saja lah Pak Prabowo ini bisa membuat formula khusus lah. Setidaknya Indonesia bisa dipercaya lagi lah oleh investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.